Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Nursyabani dari kelas Analisis Industri EMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sebagai konsultan manajemen untuk PT Indopangan Maju Sejahtera. Langkah pertama yang saya lakukan sebagai konsultan adalah mendiagnosis kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, total pendapatan perusahaan adalah sebesar 255 miliar, sedangkan total biayanya mencapai 175 miliar. Dengan demikian, laba bersih perusahaan adalah 80 miliar. Selanjutnya, CEO perusahaan menetapkan target peningkatan laba minimal 30% dalam waktu kurang dari 2 tahun. Nah, ini artinya laba baru yang harus dicapai itu adalah 104 miliar atau dibutuhkan tambahan laba sebesar 24 miliar. Sebagai intensifnya, CEO bersedia membayar jasa konsultasi saya sebesar 10 miliar. Namun dengan syarat target tersebut harus benar-benar tercapai. Oleh karena itu, setiap strategi yang saya susun itu harus memenuhi 3 kriteria, yaitu strateginya harus terukur, harus memberikan kontribusi yang nyata terhadap laba, lalu dapat dijalankan dalam waktu maksimal 24 bulan. Sebelum merancang strategi, saya melakukan analisis lingkungan industri menggunakan kerangka Porter 5 Force, yang hasilnya saya menemukan ada 5 kekuatan utama. Nah, yang pertama ini adalah dari persaingan antar perusahaan sejenis itu sangat tinggi. Pesaing besar seperti Indofood, Wings, dan juga GrabFood itu telah memiliki pangsa pasar, jaringan distribusi, dan juga loyalitas merek yang kuat. Nah, yang kedua ini adalah dari daya tawar pemasok yang cukup tinggi karena harga komoditas seperti cabai dan juga bawang itu juga sangat fluktuatif. Nah, yang ketiga ini adalah daya tawar konsumen yang juga tinggi karena ada banyak sekali pilihan produk substitusinya. Yang keempat adalah ancaman pendatang baru yang tergolong sedang karena regulasi BPOM dan juga kebutuhan modal yang juga besar. Yang kelima adalah ancaman produk substitusi yang datang dari layanan pesan antar makanan seperti GoFood dan juga GrabFood. Nah, selain itu saya juga mencermati ada 4 tren konsumen, yaitu meningkatnya kesadaran kesehatan, tuntutan kepraktisan, kepekaan terhadap harga, serta preferensi terhadap produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah 8 strategi yang telah saya rancang. Sebelum masuk ke detailnya, saya menegaskan bahwa kedelapan strategi ini dirancang untuk satu tujuan, yaitu menghasilkan tambahan laba minimal 24 miliar dalam waktu 2 tahun. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatunya. Baik, untuk strategi yang pertama adalah menggeser porsi penjualan dari produk berkomoditas bermargin tipis menuju produk bernilai tambah tinggi. Selama ini, perusahaan ini cenderung menjual tepung curah dan juga mie instan ekonomi yang marginnya itu tipis dan terjebak dalam perang harga. Untuk lini mie instan, saya merekomendasikan pengembangan mie instan premium dengan harga 20 hingga 30% lebih tinggi. Seperti mie instan rasa soto Lamongan dengan taburan koya, rendang Padang dengan rempah yang kompleks, atau laksa Betawi dengan santan. Varian-varian ini itu tidak mudah ditiru pesaing karena membutuhkan resep yang spesifik. Nah, untuk lini bumbu masak, perusahaan dapat menciptakan bumbu masak satu kali masak dengan kualitas yang setara restoran, seperti bumbu rendang untuk 1 kg daging atau bumbu rawon untuk 1 ekor ayam. Nah, margin untuk produk ini itu bisa mencapai 40 hingga 50%, jauh lebih tinggi dari bumbu kemasan besar yang hanya 15 hingga 20%. Untuk implementasinya membutuhkan investasi pada penelitian dan juga pengembangan rasa. Perusahaan perlu bekerja sama dengan chef profesional atau melakukan uji rasa terlebih dahulu. Untuk memitigasi risiko, perusahaan bisa memulai dari 3 varian terlebih dahulu, bukan langsung 10. Nah, strategi ini diproyeksikan bisa menambah laba sekitar 6 miliar per tahunnya. Strategi yang kedua adalah efisiensi rantai pasok, terutama untuk komoditas yang harganya fluktuatif, seperti cabai, bawang, dan juga rempah. Saat ini perusahaan membeli dari pasar induk atau dari tengkulak dengan harga yang berubah-ubah setiap harinya. Saran saya, perusahaan bisa menjalin kerjasama atau kemitraan kontrak jangka panjang dengan kelompok tani di sentra produksi, seperti cabai dari Garut atau dari Tanah Karo, dan juga bawang merah dari Brebes. Skemanya itu adalah perusahaan menyediakan bibit, pupuk, dan juga pendampingan teknis.
Sebagai imbalannya, petani menjual hasil panennya dengan harga yang telah disepakati, sekitar 15-20% di bawah harga pasar puncak. Nah, ini menciptakan win-win solution, yang dimana petani mendapatkan kepastian, sedangkan perusahaan mendapatkan harga yang stabil. Selain itu, perusahaan perlu mendigitalisasi sistem gudang dengan warehouse management system dan juga transport management system. Dengan WMS, barang tercatat real time dan juga kadaluarsa itu bisa terdeteksi secara otomatis. Dengan TMS, rute pengiriman itu menjadi efisien. Nah, kombinasi ini itu dapat menekan biaya penyimpanan dan juga pengiriman hingga 3-5%. Untuk total penghematan dari strategi ini itu bisa mencapai 7 hingga 9 miliar per tahun langsung masuk ke laba bersih. Nah, ini itu juga termasuk strategi berisiko rendah karena hanya mengubah sistem internalnya, bukan perilaku konsumen. Strategi yang ketiga adalah memanfaatkan tren meningkatnya kesadaran kesehatan pasca pandemi. Konsumen sekarang itu suka membaca label gizi dan juga semakin khawatir dengan natrium, pengawet, serta lemak jenuh. Untuk mie instan, perusahaan dapat mengembangkan mie dari ubi jalar, dari singkong, atau dari sorghum yang memiliki indeks glikemik rendah dan juga bebas gluten. Produk mie instan ini aman untuk penderita diabetes dan juga yang menjalani diet karbo. Untuk mie tepung, perusahaan dapat mengembangkan tepung komposit, yaitu campuran tepung terigu dengan tepung umbi-umbian lokal. Selain lebih sehat, ini dapat mengurangi ketergantungan pada gandum impor. Tantangannya itu adalah mengedukasi pasar. Seperti yang kita ketahui, konsumen Indonesia itu sudah terbiasa dengan mie instan dari tepung terigu. Nah, saran saya, perusahaan bisa bekerja sama dengan dokter gizi, influencer kesehatan, dan juga mengadakan program sampel gratis di pusat kebugaran, juga di klinik diabetes. Strategi ini itu juga diperkirakan dapat menambah laba sekitar 3 miliar per tahun. Strategi yang keempat adalah mendigitalisasi penjualan langsung ke UMKM dan juga ke warung. Caranya adalah dengan memotong rantai distribusi tradisional. Di dalam model yang lama, pabrik menjual ke distributor besar, lalu ke distributor kecil, baru sampai ke warung. Setiap lapisan ini mengambil margin 5-10%, total 15-20% dari harga pabrik. Nah, saran saya, perusahaan bisa membangun platform digital B2B untuk menjual langsung ke pemilik warung makan, ke rumah makan kecil, catering, sampai ke warung kelontong. Dengan platform ini, perusahaan memberikan harga 10-20% lebih murah dari harga distributor, tetapi penjualan perusahaan per unit itu bisa lebih tinggi. Contohnya, dulu jual ke distributor sebesar Rp100, distributor menjual ke warung sebesar Rp120. Nah, sekarang perusahaan bisa menjual langsung ke warung sebesar Rp108. Perusahaan mendapatkan Rp108. Nah, ini artinya naik 8%. Untuk target awalnya bisa menjaring 5.000 UMKM di Jawa Barat atau di Banten di tahun pertamanya dengan asumsi transaksi rata-rata 2 juta per bulan per pelanggan. Pendapatan dari platform sebesar 120 miliar per tahun. Setelah biaya operasional, tambahan laba itu bisa sekitar 6 miliar per tahun. Strategi kelima adalah ekspor, tetapi dengan target yang realistis untuk 2 tahun. Saya tidak menyarankan ekspor ke negara yang jauh seperti Nigeria atau Korea Selatan karena perizinan dan logistiknya itu rumit. Perusahaan harus fokus pada 3 target yang dekat secara geografis terlebih dahulu seperti Papua Nugini, Timor Leste, dan seluruh wilayah Malaysia. Papua Nugini itu berbatasan langsung dengan Papua. Pengiriman dari pabrik kita di Jayapura ke Vanimo itu hanya 2-4 hari dengan kapal. Untuk Timor Leste berbatasan dengan NTT. Pengiriman darat dari Atambua ke Dili itu hanya memakan waktu sekitar 6-8 jam. Malaysia memiliki akses darat Sabah Sarawak dan juga akses laut dari Belawan ke Penang. Untuk Malaysia Timur itu menjadi prioritas pertama karena lebih dekat. Nah, setelah stabil, baru ke Malaysia Barat melalui kerjasama dengan distributor di Pulau Penang, Kuala Lumpur, atau Johor Bahru. Jumlah TKI yang besar di Malaysia Barat itu juga menjadi pendorong permintaan. Proyeksi tambahan laba dari ekspor secara bertahap ini adalah sebesar 3-4 miliar per tahun pada akhir tahun kedua.
Strategi yang keenam adalah transformasi operasional pabrik dengan lean manufacturing dan juga total productive maintenance. Banyak pabrik yang masih beroperasi tradisional yang akibatnya mesin dijalankan sampai rusak, tata letak tidak efisien, persediaan menumpuk, produk cacat dibuang tanpa dianalisis. Lean manufacturing itu menghilangkan 7 pemborosan, yaitu kelebihan produksi, waktu tunggu, transportasi yang tidak efisien, proses yang berlebihan, persediaan berlebih, gerakan tidak perlu, dan juga produk yang cacat. Untuk total productive maintenance itu memastikan mesin selalu optimal dengan perawatan yang preventif dan juga terjadwal. Operator itu juga dilatih membersihkan, melumasi, serta menginspeksi mesin setiap harinya. Dengan biaya produksi tahunan sebesar 120 miliar, penurunan waste 5 miliar. Nah, ini berarti ada penghematan 6 miliar. Dengan peningkatan kapasitas efektif, dampak total ini dapat mencapai 8 miliar per tahun. Strategi yang ketujuh adalah melalui harga dinamis dan bundling. Banyak perusahaan menjual produk dengan harga yang sama sepanjang tahunnya, padahal permintaan ini bervariasi menurut musim, hari libur, bahkan menurut cuaca. Dari data penjualan dari retail dan juga dari e-commerce, perusahaan dapat membuat bundling seperti paket dapur lebaran yang berisi mie instan, bumbu rendang, tepung beras, dan juga makanan ringan dengan harga 10 hingga 15% lebih hemat. Untuk harga dinamis, perusahaan bisa menaikkan harga sedikit pada malam hari ketika permintaan mie instan ini tinggi dan juga memberikan diskon kecil pada jam sepi. Nah, strategi ini itu tidak butuh investasi besar dan diperkirakan menambah laba sekitar 4 miliar per tahun. Strategi yang kedelapan adalah inovasi kemasan, terutama untuk lini bumbu masak dan tepung. Saya mengusulkan ada dua strategi. Strategi yang pertama adalah melalui kemasan isi ulang atau refill. Kemasan plastik tipis yang lebih murah dijual dengan harga per gram 15 sampai 15% lebih rendah. Konsumen yang punya wadah sendiri cukup membeli refillnya dan menuangkan isinya. Perusahaan untung karena biaya kemasan turun dan margin naik, sementara konsumen juga untung karena lebih murah dan juga ikut mengurangi sampah plastik. Strategi yang kedua adalah dengan kemasan sekali masak yang pasarnya ini menyasar anak kos, mahasiswa, dan juga rumah tangga kecil. Misalnya ada bumbu rendang untuk 250 gram daging atau tepung 100 gram untuk sekali goreng. Harga per gramnya ini lebih tinggi, marginnya 20-30% lebih besar. Tetapi konsumen ini membayar untuk tujuan kepraktisan. Strategi ini diperkirakan menambah laba sekitar 3 miliar per tahun. Sebagai penutup, saya menegaskan bahwa target peningkatan laba 30% itu sangat realistis. Total tambahan laba dari kedelapan strategi ini dapat melampaui 40 miliar per tahun, jauh di atas kebutuhan 24 miliar. Namun, saya tidak menyarankan semua strategi ini dijalankan secara bersamaan. Prioritas tahun pertama adalah dengan 3 strategi dengan dampak cepat dan investasi rendah, yaitu efisiensi rantai pasok atau di strategi 2, lean manufacturing di strategi 6, dan juga digitalisasi penjualan B2B atau di strategi 4. Nah, ketiganya ini diperkirakan bisa menghasilkan tambahan laba 21-23 miliar dalam 12 bulan pertama. Pada tahun kedua, perusahaan bisa melanjutkan dengan 5 strategi sisanya, yaitu optimalisasi produk premium, eksistensi produk kesehatan, ekspor, bundling harga dinamis, dan juga inovasi kemasan. Dengan disiplin eksekusi, monitoring kinerja setiap triwulan, serta dukungan penuh manajemen, saya yakin PT Indopangan Maju Sejahtera ini tidak hanya akan mencapai target laba 30%, tetapi juga selangkah lebih dekat mewujudkan visinya sebagai a total food solution company di kancah nasional maupun di internasional. Demikian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.